Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, qayyumis samawati wal ardin, mudabbiril khalaiqi ajma'in. Wa isi rasuli salawatuhu wa salamu alaihim ilal mukallafin bihidayatihim wa bayani sara'iddin bidalailil qat'iyati wa wadihatil burha barohin. Ahmadu ala jamini amihi was'alu mazida min fadlihi wa karamihi wa karimihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin al-mukarramu bil Qur'anil aziz al-mu'jazati al-mustamirati ala ta'ahu bisinin wa bisunani mustanirati li mustarsidin al-mahsusi bi jami'il kalami wa samahatid din. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala sa'irin nabiyyin wal mursalin wa ala kulli syai'in sholih. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada bulan Ramadan ini kita akan bersama-sama mengkaji sebuah karya agung dari Imam Nawawi, itu Arba'in Nawawiyah, dengan harapan kita semua di bulan Ramadan ini mengisinya dengan kebaikan. Dan saya pilih pada Ramadan kali ini adalah sebuah kitab hadis dengan tujuan juga kita tabaruk dengan hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Karena ciri dari seseorang yang mencintai itu adalah banyak menyebut beliau dan banyak membaca hadis-hadis beliau. Ayuhal hadirun hadanallah wa iyyakum. Tapi pada kesempatan ini yang saya akan bacakan cuma hadisnya saja. Untuk penjelasannya ataupun penjelasan atau syarahnya nanti bisa dibaca bersama-sama. Tapi pada kesempatan Ramadan kali ini yang saya baca cuma hadis-hadisnya saja. Dan mukadimah dari kitab Arba'in Nawawi juga seperti yang saya baca tadi, tidak saya artikan, langsung saja karena terbatasnya waktu. Langsung pada hadis yang pertama. Al-hadisul awal, innamal a'malu binniyat. Al-hadisu utawi hadis al-awalu kang pertama iku innamal a'malu binniyat, ing dalem nerangaken innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu angin pestine pira-pira amal iku binniyati, iku kelawan niat. An amiril mukminina, dipun riwayataken saking Amirul Mukminin, pemimpinipun para pinten piantun ingkang mukmin. Amirul Mukminin ini adalah Umar bin Khattab, orang yang pertama kali dari Khulafair Rasyidin yang menggunakan istilah Amirul Mukminin. An Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin Abi Hafsin. Abi Hafsin ini adalah nama laqab, nama kunyah dari Umar bin Khattab yang langsung diberikan oleh Rasulullah SAW karena keberanian Umar bin Khattab. Pernah pada suatu hari Umar bin Khattab ini mengendarai kuda dengan tanpa tali kendali, tetapi dengan cara kedua tangannya itu memegang telinga kuda tersebut sebagai kendalinya. Ini menunjukkan keberanian
Umar bin Khattab. Maka beliau dijuluki Abi Hafsin. Hafsin ini artinya adalah singa. Umar bin Khattab, yaitu rupane Umar bin Khattab radhiya mugi-mugi ngridoni sinten Allah anhu saking Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bawala dawuhipun Umar bin Khattab sami'tu midhanget kawula Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangandikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Innamal a'malu angin pestine piro-piro amal. Amal ini adalah jamak dari amal. Piro-piro amal iku bin niati, iku kelawan niat. Niat yang dinamakan dengan niat yaitu qasdu, secara istilah yaitu qasdu al-muqtarinu bil fi'li, menyengaja yang bersamaan dengan pengerjaannya. Itu yang dinamakan dengan niat. Innamal a'malu angin pestine piro-piro amal iku bin niati kelawan niat. Wa innamal likulli imri'in lan angin pestine iku kedue saben-saben awak-awakan ma utawi perkara nawa kang niat sapa imri'in. Faman mongko utawi sapane mo kanat ono apa hijratuhu hijrah iman ilallahi marang Allah ingkang dimaksud mrikin faman kanat hijratuhu hijrah iman, hijrah wong punika nggih mufarraqu daril kufri ila daril Islam. Itu yang dimaksud dengan hijrah, yaitu meninggalkan negara kafir menuju negara Islam. Itu yang dinamakan dengan hijrah. Faman kanat hijratuhu, barang siapa hijrahnya, artinya menuju tempat yang diridhoi oleh Allah, ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu mongko utawi hijrahe likul imri'in atasipun nggih napa ganjaranipun iku ila Allahi wa rasulih, iku marang Allah lan utusanipun Allah. Faman mongko utawi sapane wong kanat iku ana sapa man. Paman mongko utawine sapane wong kanat ana apa hijratu hijrah iman lidunya iku krana dunya yusibuha kang kenani sapa manha ing dunya awi mraatin utawa krana wong wadon yang kihuha kang nikahi sapa manha ing imroah. Kepiye ngoten niku fa hijratuhu mongko hijrah iman iku ilama iku marang perkara hajaro kang hijrah sapa man ilaihi marang ma. Ruwahu ngriwayataken ing hadis sapa Imam al-Muhaddisain, Imam kalih yang terkenal dengan hadisnya yaitu Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu Mughirah ibnu Baradis al-Bukhari lan Abu Husain Muslim ibnu Hujjaj ibnu Muslim al-Qusairi an-Nasaiburi ing dalam kitab Sahih kalipun. Huma utawi sahihain as-sahihul kutub iku luwih sahihipun kitab beberapa kitab al-musannafati kang den karang. Hadis ini
Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari pada awal kitab Sahihnya di dalam membahas iman dalam bab ma jaa anal a'mala binniyati al hasanati walikulli mri'in ma nawa, dan juga 5 tempat yang lainnya di dalam kitab Sahihnya. Sedangkan di dalam kitab Sahih Muslim itu di dalam fi imarati, di dalam bab imarah, bab qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, hadis yang ke 1907. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam kitab Tolak, bab fima ani bihi tolak wan niyat, hadis yang ke 2201. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab Fadail Jihad, bab ma jaa fi man yuqatilu riya'an lidunya, hadis yang ke 1646. Dan juga Ibnu Majah di dalam kitab Zuhud, bab niat, hadis yang ke 4227. Di dalam kitab Nasai juga menyebutkan di dalam kitab Toharoh, bab niat di dalam wudu fi wudu'i juz 1 halaman 59 sampai dengan 60, dan di dalam kitab Musnadnya juz 1 25 hadis nomor 24 sampai dengan 25. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Daruqutni wa Ibnu Hibban wal Baihaqi. Sekarang dari hadis ini ada sebab-sebab turunnya hadis ini. Diriwayatkan Ibnu Tabarani dalam kitab Mu'jam Kabir dengan isnad yang dapat dipercaya, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kana fina rajulun khadaba imra'atan yuqalu laha Ummul Qais. Disebutkan bahwa di antara para sahabat itu ada seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan yang bernama Ummul Qais. Ummul Qais ini mau menerima khidbahnya, lamaran dari orang tersebut, dengan syarat antazawwaja hatta yuhajir, yaitu dengan syarat dia laki-laki itu ikut hijrah, wahajaro. Kemudian laki-laki ini ikut hijrah dan menikah dengan Ummul Qais. Makanya hijrahnya laki-laki itu dinamakan muhajir Ummul Qais, orang yang hijrah karena Ummul Qais. Sekarang dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah istaratun niat, yaitu disyaratkannya niat di dalam amal. Ittafaqal ulama'u ala anal a'mal as-sadirata minal mukallafin al-mu'minin la tasiru mu'tabaratan syar'an wa yatarattabu sawabu ala fi'liha illa binniyat. Para ulama itu sudah sepakat bahwasanya amal yang keluar, yang terjadi, yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang mukmin itu tidak dihitung, tidak mutabaroh, tidak dibilang atau tidak mendapatkan pahala dengan pengerjaan tersebut kecuali disertai dengan niat. Disertai dengan niat. Wan niyatu fil ibadah al maksud, dan niat ini adalah di dalam bab ibadah ini adalah yang dimaksud, yang menjadi tujuan. Kasolati seperti hanya sholat, wal haji dan lain sebagainya. Haji, puasa dan lain sebagainya.
Dan niat ini menjadi rukun min arkaniha. Rukun, salah satu rukun dari rukun-rukunnya amal. Makanya fala tasihu illa biha, maka amal itu tidak akan sah kecuali dengan niat. Wa amma makana wasilah, adapun selain itu menjadi wasilah, menjadi perantara saja. Makanya para ulama itu mengatakan bahwa hadis ini hadis yang penting, yang teramat penting. Hadis yang mengatakan hadis yang teramat penting. Bahkan Islam itu allati 'alaiha midarul Islam. Islam itu adalah berkisar di antara hadis ini. Pembahasan Islam ini berkisar di sekitar hadis ini. Bahwa aslun fid din wa 'alaiha tadarul ghalibil ahkami. Dan hadis ini menjadi dasar sekaligus kebanyakan hukum-hukum Islam itu berasal dari sini, hadis ini. Makanya para ulama itu banyak yang menjelaskan, mensyarahi hadis-hadis ini. Selanjutnya, Abu Dawud berkata begini, hadis innamal a'malu binniyat ini itu adalah nisful aiman, nisful Islam, setengah dari Islam. Karena apa? Li'anna dina imma dhahirun wa huwal amal wa imma batinun wa huwan niyat. Karena agama itu terbagi menjadi dua, yaitu zahir yang berupa amal dan batin yang berupa niat. Wa qala al-Imam Ahmad wa Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Ahmad dan Syafi'i, yadkhulu fil hadis innamal a'malu binniyat sulusul ilmi. Menurut Imam Ahmad dan Syafi'i, Imam Syafi'i, bahwa masuk di dalam hadis ini sepertiga dari ilmu. Semua ini disebabkan wa sababu dzalika anna kasbal abdi yakunu bi qalbihi walisanihi wa jawarihi. Dikarenakan pekerjaan seorang hamba itu ada kalanya dengan hati, ada kalanya dengan lisan, dan ada kalanya dengan anggota badan yang lainnya. Sedangkan niat fan niyatu bi qalbi ahadu aqsamis salasa. Sedangkan niat ini adalah pekerjaan hati yang merupakan salah satu dari 3 pekerjaan hamba tadi. Makanya kalau kita lihat, kita perhatikan banyak kitab-kitab dari para ulama itu yang diawali dengan hadis tersebut, innamal a'malu binniyat. Wa lihada istahabul ulama'u yastataha bihi al-kutuba wal musannafat. Makanya para ulama itu mengatakan dinilai bagus ataupun sunnah untuk memulai kitabnya atau karangannya dengan hadis tersebut. Wa ja'alahu al-Bukhari fi awali sahih, dan Imam Bukhari itu menjadikan hadis ini innamal a'malu binniyat di awal kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukharinya. Kemudian Imam Nawawi wa ibtida'a bihi an-Nawawi fi kitabih as-salasah. Imam Nawawi juga memulai 3 kitabnya dengan hadis ini, yaitu Riyadhus Shalihin, Al-Adkar, dan hadis kitab Arba'in Nawawi ini. Tujuan memulai kitab dengan hadis ini adalah tanbiha thalibil ilmi, mengingatkan para pencari ilmu untuk memurnikan niatnya liwajhillah, hanya karena Allah Ta'ala di dalam mencari ilmu dan beramal kebaikan. Bahkan Abu Ubaid mengatakan tidak ada hadis yang lebih ajma' wa akna, yang lebih mengumpulkan, yang akna lebih wa aksara faidah,
dan lebih faedahnya lebih besar daripada hadis ini. Itu yang pertama. Disyaratkannya niat. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis ini yaitu waktu niat wa mahaliha. Waktu niat dan tempat niat. Seperti yang saya sebutkan tadi, niat itu adalah waktunya. Waktu niat itu fi awalil ibadah. Itu di awalnya ibadah. Yang dinamakan dengan niat itu adalah tadi qasdu syai', menyengaja sesuatu yang bersamaan dengan niat. Maka waktunya niat itu adalah ketika memulai pekerjaan itu, bersamaan dengan memulai pekerjaan itu. Seperti takbiratul ihram di dalam sholat. Niat itu dibilang, dikatakan sah itu ketika bersamaan dengan takbiratul ihram, karena takbiratul ihram itu adalah awal dari pekerjaan sholat atau arkanus sholat. Makanya fala tasihu illa biha. Maka sholat itu tidak akan sah kecuali niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi kalau kita mengucapkan usolli di awal-awal kita takbiratul ihram, itu hanya tujuannya itu membantu hati untuk berkonsentrasi ketika nanti mengucapkan niat bersamaan dengan takbir. Hanya saja niat ini yang bersamaan dengan pengerjaan itu dikecualikan. Dikecualikan di dalam bab puasa. Di dalam bab puasa. Karena puasa itu ada syarat lagi yaitu niatnya itu pada malam hari sebelum jatuhnya fajar shodiq. Kalau bersamaan dengan fajar shodiq itu sangatlah sulit menyertakan niat bersamaan dengan fajar shodiq. Makanya para ulama itu mengatakan niatnya puasa itu dimulai pada malam hari. Sedangkan tempatnya niat itu adalah al-qalbu, hati. Tempatnya niat itu adalah hati. Dan talafut mengucapkan niat itu tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Mengucapkan niat itu tidak disyaratkan. Hanya saja walakin yustahabbu lisan al-qalba al-istihdariha. Ini disyaratkan, disunahkan supaya lisan ini membantu hati untuk menghadirkan niat. Itu pelajaran yang kedua dari hadis ini. Selanjutnya, pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari hadis innamal a'malu binniyat, ini adalah kewajiban hijrah. Kewajiban hijrah dari bumi kufar menuju bumi Islam. Ini hukumnya wajib bagi setiap muslim yang tidak memungkinkan untuk menampakkan Islam agamanya di tempat itu, maka dia wajib untuk berhijrah. Dan kewajiban ini masih tetap hingga sekarang. Adapun khobar ataupun hadis yang mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah sesudah pentaklukan kota Mekah, yang dimaksud adalah tidak ada hijrah dari Mekah sesudah pentaklukan kota Mekah, disebabkan kota Mekah sekarang sesudah pentaklukan kota Mekah itu menjadi Darul Islam, menjadi negara Islam. Watolak, dan sekarang dimutlakkan hijrah itu alamanahullahu anhu. Di dalam perkara-perkara yang dicegah oleh Allah Ta'ala itu juga dinamakan hijrah. Al-muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Yang dinamakan orang yang berhijrah itu adalah orang yang mencegah dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ini adalah konsep dari hijrah. Dan dari hadis ini
Pelajaran yang keempat yang dapat kita ambil, yufidu al-hadis anna man nawa amalan sholihan famana'hu minal qiyam bihi udrun qahirun min maradin aw wafat aw nahwi dzalika fa inna bisabu alaihi. Pelajaran yang keempat yang kita ambil dari hadis ini adalah bahwa seseorang yang sudah melakukan niat bersamaan dengan pekerjaannya, hanya saja dia tidak dapat meneruskan pekerjaannya atau amalnya itu dikarenakan ada uzur yang memaksa dia harus berhenti, tidak meneruskan amalnya, seperti hanya orang sholat, ataupun dikarenakan sholat kemudian dia sakit terus mati, tidak dapat meneruskan sholatnya ataupun lain sebagainya. Contohnya itu dia masih mendapatkan pahala. Bahkan Imam Baidawi mengatakan wal amalu la tasihu bila niyatin. Amal itu tidak sah bila dengan tanpa niat. Li'anna niyata bila amalin yusabu alaih. Karena kan niat tanpa amal itu malah mendapatkan pahala menurut Imam Baidawi. Wal amalu bila niatin haba'un. Amal dengan tanpa niat itu hampa. Hamba. Artinya mana? Letup. Bercerai-berai. Itu hampa. Kalau digambarkan, niat itu di dalam amal seperti hanya ruh di dalam jasad. Niat itu laksana ruh di dalam jasad. Maka fala baqa'u lil jasadi bila ruh. Maka jasad ini tidak akan tetap kecuali ada ruhnya. Dan ruh ini tidak akan nampak kecuali ada jasadnya. Ini saling berhubungan antara niat dengan amal. Amal dengan tanpa niat itu laksana ruh yang tidak jasad yang tidak beruh, sedangkan amal niat tidak beramal itu laksana ruh yang tidak mempunyai jasad. Pelajaran yang kelima dari hadis ini adalah pembelajaran bagi kita. Pembelajaran kita di dalam setiap beramal kita harus ikhlas. Harus berikhlas hanya semata-mata karena Allah Ta'ala. Semata-mata karena Allah Ta'ala. Dan tingkatan ikhlas sendiri itu dibagi menjadi 3. Tingkatan ikhlas itu sendiri dibagi menjadi 3. Seperti syarah di dalam Arba'in Nawawi ini. Dikatakan seorang yang mempunyai niat bersamaan dengan amal itu mempunyai 3 keadaan. Yang pertama yaitu anna ya'ala dzalik khaufan minallahi ta'ala wa hadza ibadatul abid. Yang pertama adalah orang yang mengerjakan suatu amal dikarenakan takut, khauf minallah, takut karena Allah Ta'ala. Ibadah yang seperti ini, amal yang seperti ini dinamakan ibadatul abid, ibadahnya seorang hamba. Yang kedua, tingkatan yang kedua, asani yaf'ala dzalik li thalabil jannah. Mengerjakan amal, mengerjakan ibadah dengan tujuan mencari surga, wasawabi dan pahala. Ibadah yang semacam ini atau amal yang semacam ini wahada ibadatul tijar. Ini adalah ibadahnya seorang pedagang. Layaknya seorang pedagang. Dia mau berdagang kecuali ada gantinya. Ada saling tukar menukar, saling bermanfaat. Dia mau beribadah ketika ada pahala. Wasalis ayyaf'ala dzalika haya'an minallahi ta'ala wa ta'diyatan li haqqil ubudiyah wa ta'diyatan li syukri. Yang ketiga adalah mengerjakan ibadah, mengerjakan amal itu hanya karena
hayaan minallah, karena malu terhadap Allah Ta'ala, dan melaksanakan hak-haknya seorang hamba, kewajiban-kewajiban seorang hamba kepada Kholiknya, dan karena melakukan syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba tersebut. Dan dia memandang di dalam amalnya apakah amalnya ini diterima ataupun tidak. Nah, inilah yang dinamakan dengan wahadihi ibadatul akhyar. Yang demikian ini dinamakan dengan ibadah orang-orang pilihan. Mudah-mudahan kita dapat beramal semuanya. Itu adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Minimal adalah tingkatan yang pertama, khaufan minallah, takut kepada Allah. Walaupun kita mungkin untuk mencapai tingkat yang ketiga itu teramatlah sulit. Tapi dari 3 ini sudah termasuk ikhlas. Yang keenam, pelajaran yang keenam yang dapat kita ambil dari hadis ini, kullu amalin nafi'in wa khairin yusbihu binniyat wal ikhlas ibtida'an radhiyallahu ta'ala ibadah. Kita harus beramal amal-amal yang bermanfaat dan kebaikan, itu diawali dengan niat yang bagus, hanya mencari keridhaan Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir qauli hada, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.